Ini uangnya. Terima kasih. Cepat jalan, jangan sampai terlambat. Ayo. Ayo, aku traktir nonton film. Gimana? Mau nggak? Boleh. Cepetan, ayo cepat. Jangan buru-buru, ayo jalan. Ke bar yang mana? Tempat biasa aja, yuk. Lapar ya? Kakek, beli yang hangat buat anaknya. Terima kasih. Makasih kakak. Sama-sama. Oak. Tidur sayang, nggak dingin kok. Rp5.000 ini, aku beli. Terima kasih. Eoliweya. Apa ini? Hadiah. Dari siapa? Susah jelasinnya. Masa susah sih? Kalau nggak mau bilang, aku nggak mau. Lihat aja tanganmu itu. Ini agak tua sih, tapi pakai aja. Siapa tahu ada efeknya. Halo, mau cari Aoliweya ya? Bisa minta tolong sesuatu? Tolong sampaikan ini. Ini salep untuk radang dingin. Radang dingin memang bukan penyakit berat, tapi sakit dan gatal. Malam hari tidur pun gak nyenyak. Ini baru kubawa dari luar negeri. Nggak mahal kok, di rumah juga nganggur. Jadi kubawa untuk dia. Tapi Aoliweya itu sudah rukun lagi sama pacarnya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Ya sudah. Jangan bilang ini dariku. Dari siapa nggak mau bilang, suruh pakai aja, misterius banget. Anggap aja dariku. Kalau gitu nggak usah sungkan. Oh, Terima kasih. awalnya aku membantumu. Benar-benar karena mengagumimu. Tapi suatu hari, aku di luar kafe. Tanpa sengaja melihatmu membantu sepasang pengemis. Lapar ya? Makan sampai kenyang. Kakek, belikan anak ini makanan hangat. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Saat itu, aku teringat adikku. Dulu waktu kecil, dia sepertimu. Baik hati. Meski di dompet, uang sakunya tidak banyak. Dia tetap mau membantu orang yang membutuhkan. Kamu punya adik? Apakah dia tinggal di luar negeri bersama orang tuamu? Dia meninggal saat aku berusia 13 tahun. Tak ada yang tahu. Di usianya yang masih sangat kecil, dia sudah punya penyakit jantung bawaan. Maaf, aku tidak tahu. Aku Tidak apa-apa. Kamu tahu, terkadang saat melihatmu, aku berpikir, jika dia masih hidup, mungkin usianya sepertimu. Akan seperti apa rupanya ya? Dan kalian berdua,
punya satu kesamaan. Apa itu? Sama-sama keras kepala. Anak sekecil itu, bagaimana kamu tahu dia keras kepala? Demi masuk SD yang dia inginkan, dia mogok makan berhari-hari, melawan orang tuanya. Itu memang mirip. Boleh aku pinjam uang lagi? Aku butuh beli tiket pulang. Aku juga tidak mau minta dari ibuku. Aku tidak mau buat pacarku khawatir. Butuh berapa? Yang kemarin 400, kali ini aku pinjam 600 ya. Biar genap, lain kali aku kembalikan sekaligus. Lowly. Nanti aku kembalikan. Sampai jumpa di Shanghai. Eyo, Lowly. Bos Cheng, kita tunggu lagi atau tidak? Tidak perlu, ayo pergi. Pagi-pagi. Pagi mandi. Pagi-pagi mandi. Kian, selamat pagi. Halo semua, saya Kepala Departemen SDM. Yisang, ini Andi. Nanti dia akan mengajak kalian berkeliling perusahaan kita. Pertama-tama, selamat datang di keluarga besar Makie Capital. Semoga kalian bisa melewati masa magang dengan lancar. Saya juga sangat berharap bisa benar-benar menjadi rekan kerja kalian suatu hari nanti. Tadi yang kami kunjungi adalah Departemen Hubungan Masyarakat. Semua cewek tercantik di perusahaan ada di departemen ini. Depan sana adalah Departemen Manajemen Investasi dan Departemen Evaluasi Proyek. Lantai 24 adalah Departemen SDM dan Departemen Pemasaran Internasional. Departemen kami ini, semua orang pengen masuk saat magang. Tapi setelah jadi karyawan tetap, enggak ada yang mau. Kami juga bingung harus bagaimana. Lantai 35 adalah kantor direktur, tapi tempat itu buat kita masih jauh. Ini adalah Departemen Pendanaan Perusahaan. Ruang pelatihan, depan sana adalah kantin. Asal kalian punya kartu akses Makie Capital ini, makan di sini gratis. Halo bos Lu, mereka magang baru. Oke, kamu sibuk dulu ya. Baik, kita lanjut. Lewat sini. Ziwan, Makan di perusahaan, sudah diputuskan ya. termasuk yang terbaik di industri ini. Halo. Halo, Namaku Zomeng. Hello, namaku Wu Chenchen. Aku tahu kamu. Kakak seniorku kerja di Departemen SDM Makie Capital. Tunjukkan yang terbaik, makasih kak, jangan malu-maluin ya. Tenang kak, aku pasti berusaha keras. Tahu aku? Tentu dong, nilai interviewmu sangat bagus. Bahkan bos Lu sudah mencatat namamu. Oke, aku antar kalian sampai sini saja. Ini Departemen Pendanaan Perusahaan tempat kalian kerja. makasih. Ikut aku. Sini. Bos Lu, magang sudah dibagi departemennya. Mau dilihat? Taruh di meja dulu saja. Isang. Di antara magang kali ini, ada yang namanya Karis Yen Xiaochen. Ada. Kali ini, peringkat kedua dalam wawancara karyawan magang. Prestasinya sangat bagus. Dia ditempatkan di Departemen Pembiayaan Perusahaan. Pergi dulu ya, baik. Keluarga kami dari Kabupaten Fu. Anda dari mana? Kamu dari Kabupaten Fu? Saya di kota Lanjutkan. Jadi saya pribadi lebih condong ke proyek Zhonghui ini, saya butuh laporan yang lebih detail. Tidak masalah. Baik, kamu sibuk dulu ya. Hello. Kalian adalah para magang yang ditugaskan ke sini? Ja. Duduk. Mari perkenalkan diri. Saya Kepala Departemen Pembiayaan Perusahaan, Sansen. Hari ini, kalian pertama kali datang ke perusahaan. Pertama kenali dulu bisnis perusahaan secara umum. Kami tidak ada pekerjaan lain. Tenang,
nanti lembur itu sudah biasa. Tapi sekarang kalian belum karyawan tetap. Jadi perusahaan memang tidak punya banyak pekerjaan untuk kalian. Semangat ya. Johnson. Hiro lagi menyusahkanku, aku lihat dia setiap hari. Selalu mencari-cari kesalahanku, ingin memecatku. Pulang dulu, nanti ketahuan tidak di tempat kerja. Lagi dicari-cari kesalahan. Kalau dia sengaja mencari-cari kesalahanku, dari telur bisa cari tulang, tadi dia bilang lagi. Biaya buah di resepsionis terlalu besar, suruh aku hemat biaya. Perusahaan sebesar ini, kurang uang segitu? Disuruh hemat ya hemat saja. Ini kan bukan masalah besar. Hemat biaya buah itu mudah. Beli buah yang murah saja. Kamu? Barusan bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Tidak apa-apa. Pekerjaan resepsionis mewakili citra perusahaan. Walaupun yang diterima bukan atasan langsung. Juga terkait citra perusahaan, masa pakai. Apel busuk pisang busuk untuk merusak citra perusahaan? Kalau begitu, hubungi langsung produsen. Beli langsung dari petani kebun buah. Biaya mungkin lebih rendah, mungkin bisa pakai anggur. Taruh satu persatu di piring. Kelihatannya banyak, tapi sebenarnya tidak. Boleh tanya sedikit? Sekarang di meja depan perusahaan, buah apa yang dipakai untuk kamu? Jeruk ponkam, stroberi, dan pisang Thailand. Kenapa? Memang cukup mewah, tapi tidak tahan lama. Kalau diganti manggis dan kiwi Selandia Baru, atau jeruk cu, mungkin lebih baik. Tapi, biayanya jadi lebih tinggi kan? Lagi pula, ketiganya tidak praktis untuk dimakan. Kalau diganti 3 buah ini, meski kelihatannya biayanya lebih tinggi, tapi lebih tahan lama. Seminggu sekali ganti, seharusnya tidak masalah. Biaya juga turun, dan sebagai wajah perusahaan, menurutku juga cukup mewah. Ini cuma saran kecil. Iya, benar juga. Anak ini pintar. Cepat pulang. Mandi adalah adik kelas Sansen. Dia yang menempatkannya di perusahaan. Hari ini aku baru tahu apa itu pengetahuan keuangan. Langsung dipraktikkan. Hari ini aku benar-benar dapat banyak ilmu. Aku juga belajar banyak. Malam ini kita harus banyak diskusi. Pekarmu. Lihat pacar orang lain. Dah, aku pergi dulu. Kamu datang? Tentu saja jemput kamu. Gimana? Hari pertama kerja capek nggak? Hari pertama kerja kenapa capek? Kita kan kerja, bukan kerja paksa. Dia pacarku, aku pasti sayang dia. Kenapa? Nggak suka? Siapa tadi? Pekarnya? Di bawah kantor ramai, hati-hati. Aku sengaja, biar semua tahu. Kamu sudah punya yang punya. Sudah. Nanti kita makan apa? Mau ke restoran yang kemarin? Kian. Kamu mau makan apa? Ayo bareng. Aku nggak ikut, nggak mau ganggu kalian. Dah? Benar ikut? Nggak, dah. Aku kasih tahu, Kian itu lihat. Kita berdua pacaran. Mengabaikannya. Kalian wanita, benar-benar picik. Pergi. Dia tidak seperti itu. Ayo, hentikan dulu pekerjaan kalian. Aku mau bicara. Mulai hari ini, selain pekerjaan rutin kalian, setiap minggu akan ada 2 kali pelatihan magang departemen. Setelah pelatihan, akan ada tugas. Nilai dari tugas akhir akan menjadi penilaian akhir magang kalian. Aku yakin kalian semua sudah tahu. Orang yang ranking pertama akan mendapat kesempatan ke kantor pusat di Amerika bersama bos lu. Jadi, semoga kalian semua berusaha keras dan sukses. Ini materi review untuk kalian. Silakan ambil. Kamu mau bersaing denganku? Katanya, hanya setengah dari magang kali ini yang bisa jadi karyawan tetap. Dan gajinya akan 2 kali lipat setelah jadi karyawan tetap. Tapi kamu tahu aku pasti menang. Dan aku juga akan magang di kantor pusat. Itu belum tentu. Kalau begitu, bersainglah secara adil.
Aku sudah lihat tugas proposal pendanaan kalian. Analisisnya tepat. Fokusnya juga akurat. Aku beri pujian. Wu Qianqian. Untuk kalian yang lain, menurut kalian sendiri bagaimana? Menurutku, sama sekali tidak lulus. Aku sulit membayangkan bagaimana kalian bisa lolos wawancara dan masuk ke Makie Capital. Laporan seperti ini, kalau sampai dilihat perusahaan lain, hanya akan membuat mereka berpikir, kita tidak pantas disebut yang terbaik di industri. Minggu depan sudah ujian akhir. Aku harap laporan seperti ini tidak pernah muncul lagi. Mengerti? Ja, mengerti. Aku wakili Bos Cheng, bersulap untuk kalian semua. Baik, terima kasih atas jamuan Bos Liu. Silakan. Hello. Katanya kamu sedang membuat proposal pendanaan? Bisa tidak berbagi untuk kupelajari? Kalau tidak nyaman, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Aku kirim ke kamu. Hello. Kamu melakukannya dengan baik. Bicaralah yang penting. Kalau memang harus memberikan saran, menurutku kamu bisa merujuk ke tahun 2013. Saat rencana perusahaan, kamu bisa memasukkan ini sebagai studi komparatif ke dalam proposalmu. Akan lebih baik. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Dah. Maaf ya. Baru terima telepon. Cepat naik. Masih ada waktu? Tunggu sebentar, tunggu dulu. Peluk lagi. Dah. Semangat. Halo Bu. Semua nasihatmu yang penuh perasaan dan logika. Sudah kupahami, tapi aku benar-benar tidak punya rencana untuk balik perusahaan. Apa rencanamu setelah lulus? Yang melakukan apa yang membuatku senang. Aku ingin mencoba berbagai hal untuk menemukan pekerjaan yang paling cocok. Ayah dan ibu bekerja keras bukan untuk melihatmu menghambur-hamburkan uang dengan alasan kebebasan. Bu, setelah aku menemukan pekerjaan yang cocok, aku akan mencicil semua pemborosan selama ini untuk mengembalikannya padamu. Tunggu saja, tutup dulu ya. Aku kasih tahu ya. Ada kabar dari seniorku di HR. Katanya Sir Chen yang magang bersama kita. Sepertinya punya koneksi. Masa sih? Bukannya dia cukup kompeten? Kenapa tidak? Coba pikir. Sekalipun dia berbakat, tidak mungkin baru masuk perusahaan. Langsung diperlakukan khusus oleh Sansen. Lagi pula, seharusnya Qian Yang. Ranking pertama di kelompok kita saat interview. Aku yang pertama. Seniorku bilang ini rahasia, jangan disebarkan ya. Ngomong-ngomong Chen. Kamu kan satu kampus dengan Xiao Chen. Apa dia pernah cerita sesuatu padamu atau tahu informasi dalam? Cerita dong. Enggak, dia tidak cerita apa-apa. Mana ada banyak rahasia.
Kamu belum paham, di mana ada orang, di situ ada jalan belakang. Pasti ada dalangnya. Contohnya mandi dan sunset. Oh ya, Kian. Mungkin Xiao Chen tidak jujur padamu? Hai, Tunggu aku. Kita naik dulu ya. mereka ngomong apa sih? Xiao Chen, aku kira. Ayo pergi. Aku sudah lihat proposal kalian, tidak ada masalah. Minggu depan tim hukum akan proses kontrak. Bos Lu memang selalu tegas dan cepat. Terima kasih pujiannya, Bos Cheng. Urusan kerja selesai. Bisa ngobrol sebentar tentang urusan pribadi? Urusan pribadi? Ziyuan. Sudah bertahun-tahun aku kenal kamu, ini pertama kalinya. Kamu bicara urusan pribadi di tempat kerja. Oke, aku dengarkan baik-baik. Kuota magang ke Amerika dari perusahaanmu. Kepan Dayton Tukin? Harus tunggu proposal selesai dulu. Kenapa? Kamu mau buka jalan buat teman sekampungmu? Tentu saja tidak. Aku tahu siapa Luyang. Orang yang profesional, dan aku tahu proyek ini adalah proyek kolaborasi. Baik karakter maupun kemampuan harus diuji. Kalau dia bisa pergi, artinya harus lebih berusaha. Kalau aku bantu dengan cara curang, itu bukan bantu. Itu merusaknya. Tapi proposalnya sangat meyakinkan. Tapi Yu Qian juga sangat bagus. Kurasa dia pesaing kuat. Justru bagus. Dengan persaingan, baru bisa maju. Tapi aku harap, saat pengumuman, siapapun yang terpilih, harus transparan dan profesional. Kamu tahu, terkadang rumor bisa menghancurkan seseorang. Jadi ini alasanmu dulu melarang aku. Terlalu memperhatikannya? Terima kasih kopinya. Jangan lupa kontraknya, ayo pergi. Oak. Xiao Chen, selamat ya. Ayo, aku punya pengumuman untuk kalian. Aku baru dapat kabar terbaru dari kantor pusat, tahun ini akhirnya. Magang yang terpilih akan langsung mendapatkan kesempatan kerja di kantor pusat di Amerika. Luar biasa. Berarti kita nggak perlu khawatir. Cai keluarkan. Di kantor pusat Amerika, gaji awalnya nggak kurang dari $100.000. Bisa kerja di pusat keuangan dunia, New York, itu benar-benar puncak kesuksesan hidup. Kami juga mau. Kenapa kami nggak dapat kesempatan? Sudah, kerja yang baik, nanti semua ada kesempatan. Bagaimanapun, kali ini, kalian beruntung. Jadi akhirnya jatuh ke siapa? Tunggu saja pengumuman hasil evaluasi, semoga beruntung. Semangat! Terima kasih atas bantuannya. Aku dapat nilai bagus. Kapan-kapan aku traktir makan.
Uang bulananmu sudah aku transfer. Hemat-hemat ya. Maaf aku terlambat. Kamu nggak telat, aku yang datang lebih awal. Halo, ini menunya. Terima kasih. Aku kurang paham makanan barat, kamu saja yang pesan. Oke, ada pantangan makanan? Pantangan mahal. Halo, pesan salmon dan salad. 2 steak sirloin, medium well, itu saja terima kasih. Oke, mau minuman? Nggak usah. Oak. Terima kasih. Kamu akhir-akhir ini kelihatan baik. Lebih sering tersenyum. Akhirnya seperti gadis seusiamu. Dulu aku seperti apa? Seperti terbebani sesuatu, terlihat lelah. Sekarang lebih santai. Aku juga merasa akhir-akhir ini agak berubah, nggak seperti diriku sendiri. Sepertinya pacarmu ini cukup baik. Aku orang yang cukup egois. Tapi Shenhou tidak. Dia malah suka berbagi. Sejak bersama dia, aku jadi lebih bisa bersenang-senang. Aku juga jadi lebih suka makan. Bersama dia sangat santai dan menyenangkan. Kenapa? Senang itu tidak baik? Semua ini terasa terlalu tidak nyata. Semua ini nyata, dan kamu pantas mendapatkannya. Halo, siapa yang duluan? Tidak usah dipisah, kita bersama-sama saja. Baik. Silakan dinikmati. Terima kasih. Eo. Selamat, kamu dapat nilai bagus. Menurut kebiasaan S1MC High Pronunciation K Capital, magang selama 3 bulan. Kantor pusat ada keputusan baru, bisa langsung tinggal di Amerika. Berapa lama? Aku juga tidak tahu, mungkin 3-5 tahun. Bisa jadi lebih lama lagi. Kalau lihat perkembangan karir, kamu harus pergi. Karena ini sama dengan lompatan kualitas. Tapi aku tidak berencana pergi. Karena Shenhou. Tidak sepenuhnya. Kamu juga tahu kondisi keluargaku. Aku tidak bisa tinggal di Amerika selama itu. Lebih baik aku beri kesempatan ini ke orang yang lebih cocok. Kamu setuju? Asal pilihanmu membuatmu bahagia. Aku sangat setuju. Menurutku, baik pekerjaan maupun cinta, tujuannya untuk membuat diri lebih bahagia. Kalau karena pekerjaan, sampai kehilangan kebahagiaan yang seharusnya, itu tidak sepadan. Berusaha dapatkan itu bagus. Tapi bisa melepaskan, itu lebih mengagumkan. Yan Xiaochen, kamu salah, kamu bukan orang egois. Terima kasih. Makanlah, sudah banyak bicara. Sudah selesai makan? Mau tambah lagi? Oke, aku yang bayar. Hai, minta bon. Baik. Pak, totalnya 468.000. Aku saja, aku saja. Perlu aku antar? Tidak usah. Siau-siau. Ada yang menjemputmu, jadi aku tidak perlu mengantarmu. Kayaknya kedepannya juga tidak perlu lagi, soalnya mengantar jemput pacar. Hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh pacarnya. Kami pergi dulu. Dadah. Ayo. Rambut. Aku lihat dulu. Boleh. Untukmu. Tadi, di tempat aku menunggumu, banyak sekali nyamuk.
Aku digigit banyak sekali. Ayo, aku semprot obatnya. Aku sendiri saja. Lain kali jangan seperti ini lagi. Meskipun Cheng Siwan mau mengantarku pulang, aku pasti tidak akan membiarkannya. Hari ini aku sebenarnya mau pulang naik bus. Yang aku khawatirkan adalah, kamu pergi ke Amerika selama 3 bulan. Kamu akan terlihat rambutnya bermalayu. Bagaimana dong? Jadi, aku ingin kamu tahu betapa baiknya aku, sehingga kamu tidak tega meninggalkanku. Aku tidak jadi ke Amerika. Bukan, Xiao Xiao, tadi aku hanya bercanda. Kamu tetap harus pergi, ini kan kesempatan bagus. Karena kali ini, kalau aku pergi ke Amerika, bukan cuma 3 bulan. Kali ini perusahaan langsung mengirimku ke kantor pusat di Amerika. Maksudnya, pergi dan tidak kembali lagi. Seharusnya aku tidak bilang ke ibuku kalau aku tidak jadi ke Amerika. Sekarang, sepertinya sudah melewatkan waktu pendaftaran kuliah. Paling cepat harus menunggu setahun lagi. Xiao Xiao. Meskipun aku tidak ingin menghalangi masa depanmu, tapi aku tidak ingin berpisah denganmu terlalu lama. Bagaimana dong? Makanya aku tidak jadi ke Amerika. Aku tidak hanya karena tidak tega meninggalkanmu, tapi juga ibuku. Aku juga tidak tega meninggalkannya. Kalian berdua jauh lebih penting daripada kesempatan ini. Xiao Xiao. Aku tahu aku tidak boleh egois seperti ini. Aku juga tahu berapa banyak yang sudah kamu korbankan untuk kesempatan ini. Tapi, aku sangat senang kamu bisa mengambil keputusan ini. Xiao Xiao, tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras. Aku ingin kamu tahu. Aku, Shen Hou, layak untuk pilihanmu ini. Jangan. Pergi sana. Babi hutan berjanggut, jangan sentuh aku. Houzi, kamu ngapain? Tengah malam gini nggak tidur. Maaf ya, ganggu kamu. Bukannya kamu udah punya pacar? Kok? Kalau bagus, kasih aku kopiannya dong. Kertasnya kurang. Di samping tempat tidurku masih ada. Kasih aku juga kopiannya. Yushen. Ini bagus banget. Kamu yakin gak mau lihat? Aku nggak mau lihat, aku mau tidur. Aku lihat sebentar. Balik sini, biar aku lihat. Apa ini? Novel? Novel buat apa? Novel apanya? Ini lowongan kerja. Kamu pikir aku sama kayak kamu? Kita sekarang udah gak satu level. Siapa kayak kamu? Isi otaknya gak jelas. Dasar Houzi, kamu berubah, aku kasih tahu. Siapa yang dulu berjanji sama aku, bilang lulus nggak cari kerja dulu. Main dulu sebentar, lakuin yang kita mau. Baru cari kerja. Ya udah. Tengah malam begini, dihina terus dikasih makan dog food. Aku tidur dulu, biar mimpi bisa lanjut. Tunggu aja, Houzi, aku kasih tahu. Aku pasti hapus semua isi harddiskmu. Siapa kayak kamu? Aku aja nggak nonton. Kalian dengar nggak soal orang yang dikirim ke kantor pusat di Amerika? Sepertinya udah keluar, para kepala departemen. Hari ini bakal dapat pemberitahuan, tinggal tunggu besok diumumin. Jangan terlalu heboh. Pasti dari departemen kalian. Yan Xiaochen tuh. Kamu tahu dari mana?
Siapa yang nggak tahu kalau kepala departemen kalian spesial memperlakukannya? Kayaknya soal dia punya koneksi udah bukan rahasia lagi. Kami cuma dengar-dengar. Ternyata dia emang punya koneksi ya. Kalau enggak, kami cuma kasihan sama Kian-Kian. Kalau enggak ketemu Yan Xiaochen. Orang yang ke Amerika pasti dia. Daripada sibuk ngomongin orang, mending fokus aja di kerjaan. Kesempatan itu ada buat semua orang. Kian-Kian, kita ngobrol dulu. Pergi. Kita berdua, tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, kan? Waktu itu di depan lift, kamu sepertinya ingin menanyakan sesuatu padaku. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja. Katakanlah, baik. Mereka bilang, kamu punya koneksi di Makie Capital. Perusahaan sudah menetapkan kamu untuk pergi ke Amerika. Mereka bilang, kalau kamu, Sebenarnya, aku sepertinya tidak begitu paham. Kamu sebenarnya orang seperti apa? pertama, aku tidak punya koneksi apapun di Makie Capital. Kedua, meskipun kali ini aku yang terpilih, aku tidak akan pergi ke Amerika. Kamu tidak pergi? Kalau hanya magang di Amerika selama 3 bulan, aku pasti tidak akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Tapi kali ini, tujuannya adalah untuk bekerja langsung di Amerika. Aku pasti tidak bisa pergi. Untuk Shenhou ya? Bisa dibilang begitu. Tapi tidak sepenuhnya. Kenapa? Haruskah aku percaya lagi padamu? Karena pada akhirnya, yang memutuskan untuk tidak berhubungan sama sekali dengan Shenhou. Juga kamu. Bukan Kian-Kian. Di antara kita berdua, apakah sebenarnya ada kesalahpahaman? Tidak peduli bagaimana hubungan kita di sekolah. Sekarang kita di dunia kerja, kita adalah rekan kerja. Artinya, kita harus bersaing satu sama lain untuk membuktikan diri. Apakah kamu punya koneksi atau tidak? Apakah kamu pergi ke Amerika atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Dan bagaimana aku memandangmu? Apakah aku percaya pada omongan orang lain? Kamu harus paham ini. Terakhir, aku akan memberitahu kalian semua tentang kuota ke Amerika kali ini. Aku sudah melihat laporan akhir yang kalian kirimkan. Tentang para magang. Termasuk prestasi kerja mereka selama magang. Nilai ujian pelatihan kursus. Dan nilai wawancara mereka. Tapi selain ketiga hal ini, yang paling penting adalah proposal pendanaan mereka. Dari semua pertimbangan di atas, juara pertama adalah cari manajer Jiang. Para pemimpin departemen dipanggil ke ruang rapat kecil untuk rapat. Belum tahu sampai jam berapa buka. Mungkin pengumuman siapa yang terpilih sebagai magang di kantor pusat Amerika. Dadah. Halo, Halo, Xiao-Xiao. Sudah pulang kerja? Aku jemput kamu. aku Seka. Aku punya kabar baik. Aku mau ajak kamu makan. Oke, aku turun sekarang. Dadah. Pak Xiang, Kian-Kian, belum pulang? ada waktu? Aku mau tanya soal pemilihan untuk kantor pusat Amerika. Masuk ke ruangan saja.
Kenapa wajahmu seperti itu? Tidak senang? Siapa yang mengganggumu? Tidak ada. Terus kenapa? Aku tadi cari Pak Jiang untuk bilang aku tidak mau ke Amerika, tapi dia tidak ada. Dia tidak ada di tempat. Ini ada salah. Kalau hari ini ada, besok pasti ada. Besok pasti ada. Kamu terlalu khawatir. Yang paling penting sekarang adalah pacarmu. Aku ini. Aku punya kabar penting untukmu. Apa itu? Nanti kita bicara saat makan. Ayo naik. Laporan proposalmu sudah aku baca. Bagus sekali. Aku yakin masa depanmu cerah. Maksud Anda, orang yang ke Amerika sudah dipilih? Bukan aku. Cukup pintar. Aku tidak perlu bicara banyak. Tapi aku tidak mengerti. Kian-kian, mungkin kamu. Kemampuan dan prestasi. Hanya pendukung di perusahaan. Pepatah berada di bawah pohon besar lebih enak berteduh. Aku yakin kamu paham. Kalau kamu bisa membuat bos lu memberimu perhatian khusus, maka nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika. Maksud Anda, orang yang ke Amerika sudah dipilih dari dalam? Aku tidak bilang begitu. Masih ada kesempatan lain. Kenapa harus di sini lagi? Terakhir kali di sini, aku tidak makan apa-apa tapi bayarnya mahal. Bisa kita ganti tempat lain? Silakan ajak Cheng Ziwan makan saja. Kalau aku sih nggak bisa. Bukannya kita kan saudara? Aku cuma mikir, biar kamu hemat dikit. Udah tahu. Aku cuma bercanda. Ayo pergi. Kamu mau makan apa? Kita pesan nanti aja. Oak. Kalian waktu itu habis berapa? 400-an. Nah, hari ini minimal harus 2 kali lipat lah. Dasar kamu ini. Waktu makan, kamu kelihatannya baik-baik aja. Ternyata diingat semua ya. Dasar kekanak-kanakan. Jangan kira aku dendam. Hari ini aku beneran ada yang mau dirayakan. Apa? Aku dapat kerja. Beneran? Di perusahaan apa? Kerja apa? Nanti berapa hari lagi aku kasih tahu. Masih rahasia buat aku? Iya, biar ada kejutan. Kalau gitu aku yang traktir deh. Cepetan pesan, mau makan apa? Kalian waktu itu makan apa aja? Enak-enak. Hari ini boleh minum alkohol nih? Gak bisa, aku bawa motor. Kamu bawa duit berapa? Kalau kurang ya patungan. Katanya Makia Capital mau seleksi orang buat kerja di kantor pusat Amerika. Aku nggak perlu mikir, pasti kamu yang terpilih. Kian-kian, jangan lupa aku kalau udah sukses ya. Sekalipun dia berbakat, nggak mungkin baru masuk perusahaan langsung diperlakukan spesial sama Sansen. Kita cuma kasihan sama Kian-kian. Kalau nggak ketemu Yang Xiaochen, pasti dia yang dikirim ke Amerika. Aku yang nomor 1. Dia ada ngomong apa-apa ke kamu? Atau tahu info dalemannya? Aku nggak ada koneksi di Maki Capital. Kalau kamu bisa deketin bos lu, aku yakin nilai tinggi dan kesempatan ke Amerika juga bakal jadi milikmu.
buat rayain sesuatu yang spesial, hari ini harus makan enak. Walaupun kali ini aku yang terpilih, aku nggak akan ke Amerika. Menteri Xiao Jiang, hari ini aku pergi ke perusahaan I11. Apa kamu mau izin? Aku lihat Kian juga tidak datang. Iya, setelah kami foto kelulusan siang ini. Jadi aku mau izin. Oke, nanti kalau dia sudah kembali, aku kasih tahu dia. Oke, kamu bisa bantu aku sama dia? Gak apa-apa, aku urus sendiri aja. Oke deh. Makasih. Halo, Pak Jiang. Oke, Xiao Chen, aku sekarang lagi rapat di T11 nih. Ada urusan nanti aja ya. Halo. Halo, izin kamu sudah selesai? Sudah, kamu selesai urus masuk kerja? Baru selesai? Banyak banget urusannya. Capek deh. Nanti kita pulang ke sekolah bareng. Asyik. Kamu di mana? Aku tunggu ya. Aku sudah sampai. Kamu cepat banget urus masuk kerjanya. Gimana? Aku pakai jas gimana? Bikin aku ingat empat kata. Tampan banget. Munafik. Jangan bilang kerja barumu di sini. Aku kira kamu akan bilang aku tampan banget. Boleh juga. Kamu gak merasa aku sangat anggun? Aku tebak-tebak deh, kerja barumu ngapain sih? Lihat pakaianku ini, kamu pasti tahu. Jualan asuransi. Tapi denger dulu, gaji awalku emang gak tinggi. Tapi katanya kalau kerja bagus, komisinya lumayan besar. Tapi kenapa kamu jualan asuransi? Kamu tertarik sama ini? Jujur, jualan asuransi atau sales, sama aja. Yang paling penting tahu nggak? Kerja aku ini. Lokasinya bagus banget, dekat sama kantormu. Aku bisa lihat kamu setiap hari, dan Di bawah kantor. aku juga bisa nemenin kamu pulang pergi kerja, makan bareng. Tapi aku harap kerja yang kamu lakukan adalah yang kamu suka dan bikin kamu senang. Jangan terlalu berkorban untuk aku. Aku bisa lihat dan nemenin kamu setiap hari. Itu hal yang paling membahagiakan buat aku. Baiklah. Ayo pergi. Kalau tidak, nggak keburu foto kelulusan. Mau nabrak mati aku ya? Pura-pura ketabrak ja? Kalau mobil kecil melaju 30-50 km per jam. Nabrak seorang pemuda yang sehat dan kuat. Masih ada kemungkinan besar untuk selamat. Kalau 50-80 km per jam, masih ada kemungkinan terluka parah tapi tidak mati. Dibandingkan dengan itu, kekuatan dan kecepatanku sangat kecil. Masa bisa nabrak mati kamu? Lagi pula, kamu laki-laki, aku perempuan. Kekuatan dan kecepatanmu jauh lebih tinggi dariku. Kalau di antara kita berdua ada yang mau nabrak mati, itu pasti kamu yang mau nabrak mati aku. Bukan itu. Nggak ngerti ya? Bukan. Kamu, tunggu dulu. Aku nggak mau dengar omonganmu yang panjang lebar. Semester lalu kamu bikin aku muntah sampai belepotan. Noda itu sampai sekarang nggak bisa hilang. Gimana ini mau dihitung? Itu kan kamu sendiri yang muntah, ada hubungan apa sama aku? Mau nggak mau ngaku ya?
pakai skibi ke laundry ayah. Tunggu dulu, 100.000? Ngasih ke pengemis ya? Itu kan baju limited edition Versace, 100.000 mana cukup buat cuci. Mas, nggak punya pengetahuan umum ya? Brand apapun itu, harga laundrynya sama. Aku nggak peduli. Aku mau kamu yang cuci tangan. Terus, sebelumnya ada babi hutan berjenggot yang ganggu aku terus. Aku nggak perlu mikir, pasti ulah kamu. Ganggu aku aja udah keterlaluan. Masih bilang aku pacar kamu lagi. Aku mau sama kamu? Aku aja nggak mau sama kamu. Kamu laki-laki. Kok cerewet banget sih? Cuma cuci baju aja. Kasih sini, aku yang cuci. Tapi soal telepon itu, anggap aja kamu berbuat baik. Berbuat baik apaan? Lihat nih, sekarang Yan Xiaochen sudah jadian sama Shen Hou. Aku jadi keluarga mempelai perempuan, kamu keluarga mempelai laki-laki. Kita berdua jadi besar. Perseteruan kita kan bisa dihapus begitu saja. Apalagi akhirnya bisa lepas dari seorang laki-laki yang cengeng dan lebay. Aku nggak mau ketemu lagi dengan orang aneh. Yang lain, setuju kan? Betul. Tunggu dulu. Kau bandingkan aku dengan babi hutan berjanggut itu? Bagaimana kau tahu dia babi hutan berjanggut? Dasar, aku sudah video call dengannya, hampir muntah. Nama WeChat-nya apa lagi? Babi beruang atau babi? Aku. Tunggu dulu, kau berdiri di sini jangan bergerak. Kenapa? Aku akan ambil baju sekarang, untuk kau cuci. Aku takut kau tidak mengaku, jangan pergi. Dengar tidak, jangan bergerak. Tunggu aku. Aku tunggu, cepat. Kenapa aku harus menunggumu? Mana orangnya? Lari lagi. Siapa yang bilang lari? Untung kau masih punya hati. Kenapa kau ikut aku? Aku harus pastikan kau tidak langsung membuangnya. Aku harus ikut kau masuk asrama. Kau yakin ingin ikut aku? Tentu saja. Kau benar-benar yakin? Tentu saja. Tidak yakin, bukan, asrama perempuan itu tidak baik. Kali ini aku tidak akan ikut masuk, ambil dan cuci baik-baik. Cuci dengan benar sangat mahal, aku lihat kau masuk saja. Eyo. Apa? Tante. Kau lagi? Waktu itu salah paham, Tante. Temanmu. Kami sangat. Wei Tong. Dia tidak kenal kau. Tidak, sebenarnya. Ayo, kenalan dengan Tante. Lihat rambutku, tidak ingin lulus. Aku bantu rapikan. Ayo, sudah cukup. Tunggu aku, cepat. Xiaochen, kau sudah kembali. Bajumu ada di sana. Cepat ganti. Terima kasih. Coba lihat bagaimana. Bagus. Bagus. Aku tadi melihat Chongshan menangis di sana. Apakah dia tidak tega berpisah dengan semua orang? Ya sih, soalnya begitu dapat ijazah, langsung balik ke timur laut. Balik juga nggak ada kerjaan, mau balik ke Shanghai lagi. Entah kapan. Bisa kapan-kapan. Kayaknya dia nggak sedih ninggalin seseorang. Sedih ninggalin Shanghai yang megah ini. Baru lulus langsung nganggur, kalian sih enak. Bisa terus tinggal di sini. Kalau aku nggak dapat kerja juga, mau balik kampung nih. Kamu nggak tahu, dulu waktu aku bisa kuliah di Shanghai. Bangganya bukan main. Nggak nyangka, lulus malah dapat tamparan, kembali ke realita. Masih ada waktu kok, siapa tahu. Pas kamu dapat ijazah. Udah dapat kerja. Jangan bercanda deh, kalian semua udah sukses. Mana ngerti perasaanku. Ya, mana? Baru ganti baju langsung turun. Kalian lama banget sih, mau foto nih. Mana aku? Oh, cepetan. Ayo. Ganteng gak aku? Kalian berdua diktin dikit. Ngaji tuh. Sebentar, jangan gerak, berdiri di situ. Shen Hou, lihat belakang. Mantap. Nggak sekalian ciuman? Ciuman-ciuman, sini-sini. Semen-semen, sabajan. Semen-semen. Ngapain aku cuma buat kalian lihat? Masa wisuda gini? Semen dong. Jangan nakal. Boleh kan? Boleh. Siap, foto kado. Sini. Foto sekamar dulu, ayo. Rendahin dikit, biar tulisannya kelihatan. 1, 2, 3, ayo. 3, 2, 1. Satu lagi, ganti pose. Cheese. Sini, aku yang fotoin, ayo. Foto sekamar kita. Welcome, cepetan. Seperti dong.
Ja, tunggukan kakimu. Kian. Ayo foto dulu, cepat. Ayo kalian foto dulu, cepat-cepat, ayo cepat. Jangan terlalu kaku, tunjukkan kakimu, kaki. Foto wisuda. Ayo, cepat-cepat. Rapikin Barson. Ke tengah, baik, ayo ke tengah. Permisi, cari celah ya. Ayo, 3, 2, 1. Xian. Kita rencananya mau makan siang di restoran Jepang bawah. Nggak ke kantin, ikut kita? Oh, Ayo. Semuanya. Mau umumkan kabar baik, kali ini ke Amerika. Untuk magang, siapa yang terpilih? Ya, saya ada pertanyaan. Duduk dulu, saya belum selesai bicara. Untuk magang di Amerika, perusahaan sudah menentukan. Xiao Chen, prestasimu sejak bergabung, saya yakin. Semua melihatnya, jadi dari departemen kita. Yang terpilih magang di kantor pusat Amerika, adalah kamu. Yan Xiao Chen. Mari kita beri tepuk tangan. Selamat ya. Jangan lupa traktir kita. Pajikin kabaran tanggenmu. ya Xiao Chen, mau traktir kita apa? Restoran Jepang bawah saja. Xiao Chen, kamu yang atur waktunya ya. Ya restoran Jepang bawah saja. Ayo. Kamu nggak angkat? Halo. Yan Xiao Chen, Iya, saya dari makroekonomi. Asisten Profesor Wang Guanli. Xiao Meng. Halo. halo. Bisa datang ke kantor Profesor Wang sekarang? Saya masih di luar kampus. Saya langsung balik. Baik. Sampai jumpa. Aku pulang ke sekolah dulu, Kian. Kakak tingkat. Mesaklah. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu kan? Kertas ujian Shenhou, tulisan tangannya persis sama. Lihat sendiri. Kamu tahu kan aturan sekolah? Kalau ketahuan nyontek, langsung dikeluarkan. Yan Xiao Chen, aku pernah lihat. Nilai semua pelajaranmu sangat bagus. Semuanya bagus. Kamu bahkan magang di perusahaan terbaik. Seperti Shenhou. Bolos kuliah, ujian sering absen, orang seperti dia. Aku sama sekali tidak heran kalau dia melakukan hal seperti ini. Tapi kamu benar-benar tidak tahu menghargai dirimu sendiri. Kamu pikirkan baik-baik. Kamu tulis surat pengakuan kesalahan, yang tulus. Lihat bisa dapat hukuman ringan atau tidak. Aku harus nulis gimana? Mengancammu, makanya kamu jadi ceroboh, melakukan kesalahan besar. Kalian mau aku menyalahkan semuanya ke dia. Ini bukan menyalahkan. Kalau bukan karena dia. Kamu yang pintar,
Mana mungkin sengaja nyontek. Maaf, kakak tingkat. Yan Xiaochen. Kok kamu tidak ngerti juga? Nilai sebaikmu tidak mudah didapat. Jangan karena emosi sesaat dan salah paham. Merusak masa depanmu sendiri. Begini, aku kasih waktu sehari, besok sebelum pulang kerja. Harap kamu bisa memikirkannya dengan jelas. Terima kasih, kakak tingkat. Xiao 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 Xiao. Siap siap. Pulang. Ayah. Kamu pulang. Ayah, Xiao Xiao. Ayah pasti akan membuatmu bisa sekolah di sekolah yang kamu suka. Melakukan hal yang kamu suka.
Xiao Xiao, kamu di mana? Di asrama? Xiao Xiao. Kamu sudah tahu semuanya? Jangan panik, aku sebentar lagi sampai di asrama. Tunggu aku ya. Bisa ngebut dikit? Ngapain Jabet? Udah ada solusi belum? Halo Bu? Aku tahu, sebentar lagi pulang. Cepetannya. Oke.